yang perlu dipikirkan bersama. Apakah kita sudah membina rumah tangga itu di atas iman, di atas visi dan misi untuk masuk surga? Karena orang kalau bicara masuk surga berangkat dari keimanan tadi. Antum beriman dengan surga. Ada beberapa orang yang mengaku muslim, dari lisannya nampak kalau dia kurang Islam. Apakah dua hal yang mewajibkan seorang masuk surga dan masuk neraka? Apa gitu loh. Orang ini pasti masuk surga, orang ini pasti masuk neraka. Apa ketentuan yang menyebabkan orang itu ya pasti masuk neraka, dan yang satu pasti masuk surga? Kata Nabi SAW, man mata la yushrik billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dalam kondisi tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, pasti masuk surga. Dan bicara masuk surga ini jemaah, ada masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada masuk surga dengan hisab dan dengan azab. Tapi pasti masuk surga nantinya. Ada yang lewat neraka, ada yang langsung ke surga. Tapi semuanya bakal lewat neraka. Artinya bakal melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Ada 3 orang yang melewatin sirat. 3 kondisi. Ini orang selamat. Ada orang yang selamat tapi terluka-luka. Ada yang selamat tanpa terkena api sama sekali. Karena bayangin ya, kalau antum berjalan di atas api, api yang berkobar-kobar, panas jemaah. Di situ juga ada alat-alat pengait yang menarik orang-orang yang melewatin sirat. Kalau orang kafir nggak lewat sirat, orang kafir itu digiring langsung berjatuhan ke neraka. Yang lewat sirat ini orang-orang muslim. Ya semuanya akan lewat neraka. Jadi orang kafir pun akan lewat neraka. Cuma mereka nggak lewat sirat, mereka langsung berjatuhan ke dalam neraka. Kita baca beberapa hadis yang ditarik, dilemparkan ke neraka, tarik, lemparkan ke neraka, didorong. Nih orang-orang yang melewatin sirat ini ada 3 kondisinya. Yang satu adalah yang selamat tanpa terluka sedikit pun. Yang kedua adalah luka-luka bakar dia tapi masih selamat. Tadi yang disebutkan mungkin dia merangkak, dia bergantungan, terus masih selamat. Ada yang jatuh ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kasihkan hadiahnya. Kan masih banyak kan? Nah, tadi yang memastikan orang masuk surga adalah dia mati dalam kondisi tidak melakukan kesyirikan. Wa man mata yusyrik billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam kondisi melakukan kesyirikan kepada Allah, pasti masuk neraka. Ingat, bukan milik kita surga dan neraka. Kita nggak bisa mengatakan, oh fulan masuk surga, fulan masuk neraka. Enggak, Allah Azza wa Jalla yang memilikinya. Maka ahibati fillah, yang perlu dipikirkan bersama, apakah kita sudah membina rumah tangga itu di atas iman, di atas visi dan misi untuk masuk surga. Karena orang kalau bicara masuk surga berangkat dari keimanan tadi. Antum beriman dengan surga. Ada beberapa orang yang mengaku muslim, dari lisannya nampak kalau dia kurang Islam. Di beberapa ceramahnya mengatakan umpamanya, ini umat Islam ngomong tentang surga neraka, emang ada yang sudah ke sana? Iya cuma.
Ini menunjukkan bahwa dia nggak beriman dengan surga dan neraka. Kalau dia beriman, ya selesai. Doa dia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini orang beriman. Berarti memang dia ada rencana mau ke surga dan dia takut dengan neraka. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma sa'ala rajulun muslimun." Tidaklah seorang hamba yang muslim. Karena syaratnya Islam tadi. Allah Azza wa Jalla al-Jannah, dia meminta kepada Allah surga, 3 kali dia minta surga. Illa qalatil jannah, Allahumma adkhilhul jannah. Ini orang visi misinya surga. Maka doanya minta surga. Ada orang yang ambisi dia dunia. Perhatikan doa-doa dia, dunia isinya. Rumah, mobil, sawah, apalagi apartemen, motor, pesawat. Siapa yang doa minta pesawat? Ada orang doa minta pesawat, mungkin lah jamaah, kok enggak? Ada orang lihat pesawat jet pribadi, kapan anak pakai itu? Allahumma inna nas'aluka ta'ira ya Allah. Minta pesawat dia kemudian dia. Boleh minta dunia itu boleh, tapi jangan hanya dunia yang dipinta. Ambisinya akhirat. Nih mintanya surga. Maka orang ini kalau 3 kali minta surga, Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Atau pakai bahasa Indonesia, atau pakai bahasa apa. Ya Allah, aku minta surga ya Allah. Masukkan aku ke surga ya Allah. Ibuku masukkan ke surga ya Allah. Abaku juga ya Allah. Keluargaku ya Allah. Anak-anakku ya Allah. Kakakku ya Allah. Adikku ya Allah. Masukkan mereka ke surga. Ponakan-keponakanku ya Allah. Masukkan ke surga. Allah jemaah. Yang orang minta surga. Dia memohon kepada Allah sesuatu yang dia yakin itu ada. Dan itu menjadi akhir dari kehidupan manusia. Imma surga, imma neraka. Maka surga akan minta kepada Allah. Awalnya orang ini yang minta, kemudian surga minta. Ini menunjukkan surga itu ada. Dan surga itu sudah diciptakan. Dan proses pembangunan itu terus berjalan di surga. Karena kita tahu, man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan masjid buat Allah, Allah bangunkan rumah di surga. Nih, ke masjid ini katakan ada bangun rumah Quran. Mereka yang membangunkan itu akan Allah bangunkan juga. Jadi sesuai dengan amal. Jadi proses pembangunan di surga itu terus berjalan, tapi sudah ada. Makanya surga ini akan mengatakan ketika orang ini minta dimasukkan surga, surga akan berkata, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke surga ya Allah. Surga pun rindu karena orang ini memang mau ke surga. Walastajara minan nari mustajirun 3 marrat. Dan tidaklah seorang meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka 3 kali. Dia berdoa ya macam-macam. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Atau dia mengatakan Allahumma inni a'udzubika minan nar. 3 kali. Illa qalatin nar. Melainkan neraka akan berkata. Ingat, neraka ada sudah. Jadi ketika Allah mengancam kita, Allah tidak mengancam dengan sesuatu yang belum ada. Sudah ada, maka diancam dengan neraka. Maka ketika orang ini meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka, maka neraka akan mengatakan Allahumma ajirhu minan nar. Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, selamatkan dia dari neraka. Dia nggak mau masuk neraka ya Allah. Maka dia berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Maka setelah iman yang menjadi syarat utama, keluarga yang ingin dirindukan oleh surga harus menyamakan visi dan misinya.
Suami ngobrol sama istrinya, rumah tangga kita mau dibawa kemana? Istri ngomong sama suaminya, "Bang, aku lihat engkau terus numpuk harta. Mobil lagi. Udah berapa mobil di garasi?" Kata saya, "Baru 71. Buat apa? Buat apa 71 mobil? Orang itu memang kehidupan dunia ini permainan, jangan. Permainan. Biasanya yang main-main itu siapa? Anak-anak. Anak-anak. Cuma kadang-kadang orang tua sekarang main. Dulu yang main game itu siapa? Sekarang kakek-kakek main game sama. Sahih, anak lihat. Dulu anak-anak main game kalau biasanya ke mall ya, yang masih masukin apa? Koin tuh. Oh, habis duitnya, habis sudah pulang dia. Sekarang 24 jam main game. Ke toilet. Dulu di toilet itu ada larangan, dilarang merokok. Sekarang dilarang main game. Karena lama dia di toilet kalau main game. Nggak tahu di luar ngantri di sini. Dia lama di situ jamaah. Dunia ini permainan. Anak-anak itu kadang-kala main jual-jualan. Ya, main jual-jualan habis gitu, ya udah dibuang semuanya. Kalau dulu kita main pakai daun pisang apa ya. Kemudian anak-anak kalau ke pantai bikin apa biasanya? Bikin rumah, bikin benteng, bikin ini, itu bikin dia, Masya Allah. Habis gitu ditinggalkan air habis. Itulah permainan. Dunia ini permainan. Antum melihat orang paling kaya, main-main dia. Kenapa? Kok bisa Ustaz? Entar lagi mati dia. Ditinggal. Tadi seperti permainan. Dan itu kehidupan dunia. La'ibun walahu.